Selamat pagi semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Sangat kembali. Barangkali ada HP yang masih nyala, silakan di silent. Kalau tidak ingin dimatikan, biar kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Kita bisa bersekutu bersama-sama dan mulai merasakan Tuhan. Ya, sebelum kita memasuki ibadah pada pagi ini, saya persilakan untuk merenungkan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang hidup kita sampai saat ini. Karena kita percaya, karena kemurahan Tuhanlah kita ada di tempat ini. Kasih Kau baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami dari hati kami, agar Tuhan disenangkan ya Tuhan. Kau bertata di atas pujian penyembahan di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kau baik Tuhan Yesus. Biar setiap mulut kami mengatakan Engkau baik. Terima kasih. Kami menggunakan syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebenaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Tuhan senang dipuji dan disembah. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Dia layak terima yang terbaik dari setiap kita. Biar setiap pujian penyembahan kita menjadi dupa yang harum yang naik ke tata kudus-Nya. Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Kau layak ditinggikan Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah yang ditinggikan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau yang bertata selamanya, Kau yang berkuasa selama-lamanya Tuhan.
yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segalanya. Tuhan, bila setiap hati kami yang datang pada saat ini boleh sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu tempat ini, supaya kami datang tidak sia-sia Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan rindu melihat setiap umat-Mu tempat ini menaikkan pujian dari hati. Urapi setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami yang haus, yang lapar akan Kau. Biar setiap kami Tuhan boleh bisa hadir ke hadirat-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas, untuk kesempatan, untuk setiap apa yang Kau sediakan bagi kami. Biar kami datang dengan ucapan syukur bahwa Tuhan Kau baik. Sungguh baik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Karena itulah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu dalam satu nama yang berkuasa sampai selama-lamanya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Saudara buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka hampiri Tuhan, karena itulah yang berkenan bagi Tuhan. Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari kita hampiri Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Biar jiwa kita bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan.
tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukur ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagimu, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, oh janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya. Janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesus. Dalam-Mu, Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesus. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, Yesusku. Sukacitaku. Haleluya. Dapat silakan duduk kembali. Kita tahu hanya Tuhanlah yang bisa memberikan kelegaan dan kedamaian yang abadi. Tuhan yang berjanji.
Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Bila hati terasa berat, seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul semua bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sampai bangun diri. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Bersihkan hamba yang agak Anugerahnya, Ya ampun
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat lawatan-Mu kami bersyukur Tuhan, Kau ada tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik, teramat baik. Kau menghantarkan kami di tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Tuhan, curahkan roh-Mu atas kami semua. Bila kami mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Bila firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Kau yang berbicara Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudaraku kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Alami Tuhan dalam ibadah. Ya. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Oke, kita akan baca bersama-sama supaya kita bisa merenungkan dengan baik. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, ayo mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Mazmur Daud ketika ada di dalam padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat kita beribadah ya, kita beribadah selama ini mungkin kita hadir ya, mungkin kita hadir dalam ibadah hanya rutinitas saja. Ya. Hanya rutinitas saja, ya kita sebagai anak Tuhan, kita wajib beribadah. Betul enggak? Hari Minggu harus ibadah. Kalau enggak ibadah, nanti dibesuk Om David, ditanyai, kenapa kok enggak ibadah? Gitu kan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, dikasih Tuhan, hari ini kita dipanggil untuk menggeser fokus kita. Ya, untuk menggeser fokus kita, menjadikan ibadah sebagai tempat untuk mengalami Tuhan yang nyata. Ya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tahun 98 kalau nggak salah, gereja ini belum seperti ini, masih gereja yang lama, masih sederhana Bapak Ibu, yang di sini buat sebelum itu kan ada lorong sebelah sini, sebelah kiri. Selama sebelum ibadah Bapak Ibu, hari Sabtu, saya sama Mbak Eta, ya itu masih ada Mbak Eta saksinya. Saya sama Mbak Eta ngelilingi gereja ini Bapak Ibu. Ya, ngelilingi gereja ini kita berdoa. Ya, kita berdoa dan berdoa terus. Kenapa Bapak Ibu? Supaya nanti hari Minggunya itu benar-benar Roh Kudus bekerja dan lawatan Allah itu terjadi.
Kita berdoa dan berdoa. Saat kita berdoa selesai gitu, Mbak, sudah ya. Enggak tahu kita muternya itu kayak 7 kali kalau nggak salah waktu itu. Ya Mbak Eta ya, kita muter 7 kali. Saat kita berdoa, kita mengelilingi, saya merasakan Roh Kudus itu bekerja dengan luar biasa. Apa yang terjadi? Hari Minggu itu lawatan Tuhan luar biasa. Lawatan Tuhan benar-benar luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Jemaat Tuhan antusias untuk mencari Tuhan. Jemaat Tuhan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya setiap minggu nih Bapak Ibu, hadirat Tuhan tuh kuat sampai mereka tuh, aduh luar biasa. Saya waktu itu sedang WL ya, waktu itu saya WL, singer-singer tuh rebah semua. Nah waktu itu kan di sini baptisan, jadi kan ada papannya gitu ya. Ada papannya bludak, 3 orang jatuh bludak. Lawatan Tuhan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berdoa, kalau kita sungguh-sungguh, hari Sabtu kita persiapkan dengan baik ya. Hari Sabtu kita persiapkan dengan baik, kita minta kepada Tuhan, Tuhan saat aku mau beribadah, Engkau hari tengah-tengahku. Dan Engkau melawat. Saya percaya Bapak Ibu kalau sudah mempersiapkan dengan baik, hari Sabtunya, minggunya ada kuasa dicurahkan dalam kehidupan kita. Dan lawatan Allah tercurah bagi kita semuanya. Nah Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita beribadah ya. Kita beribadah bukan semata-mata, wah aku wong Kristen kok, aku harus ibadah. Tapi miliki kehausan. Nah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita beribadah sebagai rutinitas atau realitas, ya sikap yang pertama kalau rutinitas tuh sekedar hadir ya. Itu sekedar hadir saja dan memenuhi, karena kita kewajiban kita orang Kristen memenuhi bangku. Yang penting aku duduk mendengarkan firman Tuhan, kolekte, nyanyi. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tapi di sini dikatakan miliki kehausan dan menghargai waktu yang Tuhan beri. Ya. Miliki kehausan dan waktu yang Tuhan beri. Tuhan sudah memberi waktu kepada kita untuk mencari Tuhan. Jadi kita utamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Hari Minggu mancing saya nanti lupa ya. Kalau enggak lah mau jalan-jalan dulu, jogging saya. Lah kan masih ada Minggu pagi, bisa siang, bisa sore, bisa. Apakah itu akan terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita sudah senang melakukan rutinitas yang ada, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak akan bisa Bapak Ibu. Bahkan kita ngomong gini, udahlah nanti aja sore tidak jadi lagi. Nah Bapak Ibu saudara pun kasih Tuhan, miliki ya fokus yang benar ya, mudah terdistraksi. Jadi intinya tuh gampang terpengaruh dengan hal-hal yang lain, terus pikiran-pikiran kacau, ya pikiran-pikiran kita kacau, kita tidak fokus, kita main-main saja. Tapi kalau realitas, mata rohani terbuka, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bedanya di situ. Kalau kita mau fokus Bapak Ibu, fokus kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita dan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hasilnya apa? Hasilnya kalau cuma rutinitas tuh pulang dengan keadaan yang sama. Berangkat, ya seperti itu. Pulang ya seperti itu. Kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kalau realitas, hasilnya apa? Membawa kekuatan, kemuliaan, dan karakter yang diubahkan. Bedanya di situ Bapak Ibu. Membawa kekuatan, terus kita akan mengalami kedamaian, terus karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, semua yang kita lakukan, jangan sampai rutinitas saja karena kita anak Tuhan.
Ya hari Minggu harus ibadah dong, gitu kan. Tapi percayalah Bapak Ibu, saat kita fokus kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Di situ hadirat Tuhan kuat memenuhi hati kita. Mungkin saat kita datang dengan segala beban masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita datang beribadah di tempat ini, ada sukacita. Kenapa? Ada kehausan untuk mencari Tuhan. Ada kesungguhan hati untuk datang kepada Tuhan. Bukan sekedar aku mau datang, aku pengen ketemu teman-teman. Bukan itu. Tapi yang kita cari hanya Tuhan Yesus. Fokus pribadi Yesus. Amin. Saat kita fokus kepada Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kekuatan Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara pun kasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau alami Tuhan, langkah yang pertama, miliki kehausan. Ya, dalam Mazmur 63 ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Ya. Miliki kehausan yang luar biasa. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas, kosong. Bukan itu Bapak Ibu. Jadikan ibadah sebagai waktu berharga untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kehausan, ada kerinduan. Saat kita memiliki kerinduan, kehausan untuk mencari Tuhan. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Atau kita udahlah aku ibadah seperti ini cukup. Tidak. Mengapa kita tidak alami Tuhan? Mengapa kita tidak menikmati hadirat Tuhan? Karena kita tidak fokus sama Tuhan. Pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Aduh komporku mau tak pateni durung ya. Tadi HP-ku cas-casnya udah tak ambil belum ya. Udah pikirannya kemana-mana. Akhirnya tidak fokus. Dan kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Orang lain dijamah Tuhan, kita tidak. Kenapa? Hati kita, pikiran kita kemana-mana. Saat kita fokus Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan punya pikiran yang macam-macam. Buang pikiran yang macam-macam itu. Saya yakin dan percaya. Bapak Ibu Saudara akan alami Tuhan. Amin. Tuhan akan menjamah hati kita. Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara pun kasih Tuhan. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran kosong. Mari kita fokus kepada Tuhan. Ada kehausan. Ya. Seperti rusa Bapak Ibu. Dia mencari air ya. Dia mencari air sampai dia dapatkan. Kenapa? Supaya bertahan hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Supaya bertahan hidup. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memiliki kehausan. Memiliki kerinduan yang dalam. Seperti rusa yang mencari air untuk kehidupannya. Supaya dia bisa hidup sampai lama. Kita harus mencari Tuhan dengan kehausan, dengan kerinduan yang sama. Tinggalkan beban-beban yang ada, masalah-masalah yang ada, tinggalkan semuanya. Kita fokus kepada Tuhan. Mungkin kita mikir seperti ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang menghalangi kita ya, itu kesibukan. Kan? Kesibukan, terus rasa malas ya. Rasa malas itu yang harus kita buang. Ada kesibukan, rasa malas, terus ada bahaya-bahaya yang lain. Mungkin kita diancam, awas kamu ke gereja. Ada yang seperti itu. Rasa malas, males lah. Aku gak mau ibadah lah, wes cukup. Di sini saja, aku sudah bisa membaca firman Tuhan. Aku bisa melihat, bisa memuji Tuhan di rumah. Yang penting aku berbuat baik dengan sesama. Ya mungkin kita punya pikiran seperti itu ya. Kita punya pikiran seperti itu. Aku sudah membaca firman Tuhan loh. Aku sudah memuji Tuhan. Aku sudah berdoa sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu tidak mau melangkah
tidak ada kehausan untuk mencari Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, ya tidak akan alami Tuhan, tidak akan menikmati kasih Tuhan. Karena apa? Cukup sampai di sini. Cukup, aku sudah memuji Tuhan, aku sudah membaca firman Tuhan, aku sudah berdoa. Tapi kita tidak mau melangkah. Kita tidak mau melangkah mencari Tuhan bersama-sama di tempat ini, beribadah bersama-sama di tempat ini. Buang itu rasa malas, kesibukan-kesibukan yang ada. Mungkin Bapak Ibu tokonya rame, apalagi ini mau lebaran. Wah, setahun sekali cari cuan yang banyak ya. Cari cuan yang banyak. Lebaran kan setahun sekali. Wes nanti ibadahnya besok saja. Minggu depan saja. Sibuk, tanya sibuk, tokonya rame teman gitu kan. Rame sekali. Tapi ingat Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan. Penghalang-penghalang itu harus dibuang, harus disingkirkan di dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kita nyaman dengan keadaan kita saat ini. Wes aku nyaman. Tenang, aku sudah diberkati Tuhan kok. Justru saat kita diberkati Tuhan, kita cari Tuhan. Jangan sampai kita diberkati Tuhan, malah kita tinggalkan Tuhan. Wes enak-enak. Terus akhirnya mengalami kebangkrutan, baru cari Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Nangis-nangis di hadapan Tuhan. Nanti ketemu sama Om David minta didoakan dan lain sebagainya. Lah kamu selama diberkati di mana? Selama kamu hidupmu mewah di mana? Tapi saat hancur, saat habis semuanya, mulai cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingat, kemalasan, kesibukan, bahaya yang mengancam di dalam kehidupan kita. Hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita minta kepada Tuhan supaya kita memiliki kehausan. Kehausan seperti tadi, rusa yang haus mencari air. Supaya apa? Hidup terus. Begitu juga dengan kita. Kita harus memiliki kehausan untuk mencari Tuhan. Amin. Miliki kehausan untuk mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, langkah yang kedua kalau kita mengalami Tuhan, alami kehadirannya. Ya. Tujuan dari kehausan kita adalah sebuah perjumpaan. Izinkan Tuhan betah tinggal di sini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita minta supaya Tuhan itu betah tinggal di sini. Caranya gimana? Kita angkat pujian, kita menyembah dengan sungguh-sungguh. Buang segala pikiran-pikiran yang tidak benar. Disitulah Tuhan akan mencurahkan rohnya di dalam kehidupan kita. Alami kehadirannya. Demikianlah aku, Mazmur 63 ayat 3. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Nah, tujuan dari kehausan tadi, tujuan dari kehausan kita adalah sebuah perjumpaan. Izinkan Tuhan merasa betah tinggal di tempat ini melalui kesungguhan hati kita. Izinkan Tuhan bekerja. Biarlah Roh Kudus yang masuk di dalam hati kita. Dan jangan sampai kita membatasi Roh Kudus bekerja. Saat kita menyembah, ayo sembah dengan sungguh-sungguh. Jangan merasa sudah cukup. Jangan sampai kita merasa seperti itu, tapi miliki kehausan. Ya, alami terus kehadirannya, terus alami dan alami. Intinya mari kita buka hati. Biarlah Roh Kudus masuk di dalam hati kita dan menguasai hati kita. Dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Dan dia betah tinggal di tempat ini. Kalau dia betah tinggal di tempat ini, Bapak Ibu Saudara pun kasih Tuhan, saat masuk di depan itu, sudah merasakan hadirat Tuhan.
saat mengalami hadirat Tuhan waktu tahun yang dulu itu, sebelum gereja seperti ini, ada kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Ada tukang becak, namanya Pak Nandar. Sampai sekarang tuh masih hidup. Waktu hadirat Tuhan kuat, berada di tempat ini, tukang becak yang namanya Pak Nandar, dia merinding. Dia cerita sebelum, itu kan saya suka keluar. Dia cerita, Bu, rasanya aneh. Kok aneh apa sih? Aneh apa sih Pak, setan seperti itu? Merinding saya. Lihat setan, saya bilang, enggak. Rasa itu loh, dari gereja itu langsung bisa keluar gitu. Karena apa? Pujian penyembahan itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Sampai ada yang nari-nari muter-muter di sini, padahal waktu itu gereja yang lama itu ada tempat bunga itu, kejeduk ya, duk itu terus dia muter, dia menari-nari. Ada yang mendapatkan penglihatan, terus berbahasa roh, benar-benar luar biasa, merinding waktu itu. Setiap kali masuk mesti rasanya merinding. Kenapa Bapak Ibu? Jemaat Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat Tuhan sungguh-sungguh dan antusias untuk mencari Tuhan. Dan mereka alami hadirat Tuhan. Kalau mereka sudah alami hadirat Tuhan, di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa dan mereka menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Jemaat Tuhan pulang dengan sukacita. Mereka yang sakit disembuhkan. Orang lain di depan sana mereka merasakan hadirat Tuhan. Mungkin selama ini nggak bisa seperti itu. Di tahun dulu kok bisa seperti itu. Bukan masalah gerejanya dulu kecil, masih sederhana, bukan. Tapi memiliki kehausan dan memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dan kita harus membuka mata rohani kita. Kita harus membuka mata rohani kita. Untuk mengalami hadiratnya, kita harus fokus dan menolak untuk pikiran-pikiran atau main-main di dalam ibadah. Ya kadang kita tidak konsentrasi, kita terkantuk-kantuk, mikirkan yang lain-lain. Mari buka mata rohani kita. Buka mata rohani kita. Supaya apa Bapak Ibu? Kita akan mendapatkan kekuatan dan kemuliaan dari Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 5 ayat 14 itu menceritakan semua menaikkan pujian, kecapi, coracap, semua musik, alat musik dinaikkan. Mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Dia memuji Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, awan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Ini yang dialami waktu itu rasul-rasul ya. Imam-imam, para imam-imam, dia berdoa, benar-benar berdoa. Lawatan Allah dicurahkan di tempat ini. Kuasa Allah dicurahkan di tempat ini. Roh Kudus dicurahkan di tempat ini. Mungkin saat kita sudah alami dan lawatan Tuhan bekerja dengan luar biasa dan ajaib. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis dan nangis. Karena apa? Kita mengalami lawatan Allah, kita mengalami jamahan Tuhan, kita mengalami Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melihat kanan kiri, siapa yang berdoa, siapa yang menangis. Enggak, kita fokus sama Tuhan. Kita menikmati kemuliaan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Para imam sampai berhenti. Ya, dia berhenti, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan. Karena awan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah umatnya. Awan kemuliaan Tuhan juga turun di tempat ini. Dan kita akan alami hadirat Tuhan. Kita alami semuanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan saat ini, mungkin aku belum bisa seperti A, si B, si C, belum bisa. Karena apa? Hati kita belum fokus. Hati kita belum mau dibentuk.
belum mau diproses. Padahal proses Tuhan itu sangat indah di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh mengalami kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jangan main-main, jangan punya pikiran yang bercabang. Fokus sama Tuhan. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan lawatan Allah. Tidak satu dua, tapi semuanya mendapatkan lawatan Allah. Dan semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Saat Bapak Ibu datang di tempat ini, mungkin punya hati, mungkin punya pikiran, mungkin punya masalah yang begitu berat. Saat Bapak Ibu datang di tempat ini, mengalami Tuhan dan fokus kepada Tuhan, jamahan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh merasakan aku sudah kuat, aku sehat, aku diberkati Tuhan. Itu yang kita rasakan. Kalau kita mau fokus kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dan kemuliaannya dicurahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Miliki kehausan. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan mendapatkan lawatan Tuhan. Bukan si A, bukan si B, bukan Amel tok yang mendapatkan lawatan Tuhan. Bukan Ko Urip tok yang mendapatkan lawatan Tuhan. Tapi semuanya mendapatkan lawatan Tuhan. Amin. Buka hatimu, fokus ya, fokus kepada Tuhan. Terus membuka mata rohanimu. Aku mau Tuhan engkau melawat aku. Aku mau Tuhan engkau hadir di tengah-tengahku. Aku mau Tuhan engkau bekerja di tempat ini. Kalau kita sudah seperti itu Bapak Ibu, rasanya luar biasa. Pulang ini sukacita. Rasanya enteng, yang sakit sembuh gitu. Yang punya masalah-masalah yang ada, udah bisa tersingkirkan semuanya karena kita fokus sama Tuhan. Mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku ngasih Tuhan. Amin. Cepat sekali. Yang terakhir Bapak Ibu. Langkah kalau kita mau alami Tuhan ya. Yang ketiga, langkah yang ketiga, ibadah mengubah hidup. Nah, cepat sekali. Kita pulang kasih. Tapi masih 1 jam. Iya, ibadah yang mengubah hidup. Nah, ibadah yang benar tidak berhenti ketika kebaktian selesai. Enggak, Bapak Ibu. Ya. Ibadah yang benar tidak berarti ketika kebaktian selesai. Perjumpaan dengan Tuhan adalah titik awal dari transformasi nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ibadah itu mengubahkan karakter kita. Yang dulunya suka marah-marah, keras, kalau diomongin melotot lagi marah juga. Tapi itu ibadah akan mengubah hidup kita. Katakan kanan kiri, ayo sungguh-sungguh sama Tuhan, hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan diubahkan Bapak Ibu. Ibadah itu mengubahkan hidup kita. Membawa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi ada kehausan, ya fokus sama Tuhan. Itu ibadah itu titik awal kita untuk mencari Tuhan. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita dan karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Ya, semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita, karakter-karakter kita yang tidak baik diubahkan. Lewat apa? Lewat ibadah. Saat kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau melakukan dan kita taat kepada firman Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan kekuatan dan perubahan di dalam kehidupan kita, karakter kita lebih baik. Iblis itu tidak suka. Iblis itu selalu mencari celah untuk kita tidak sungguh-sungguh. Iblis mencari celah untuk kita tidak fokus sama Tuhan. Itu pekerjaan iblis Bapak Ibu. Kalau pekerjaan iblis melakukan pokoknya yang tidak baik-baik di dalam kehidupan kita, ya kita harus siap sedia. Kita harus melawan. Karena apa? Kalau kita tidak melawan,
Ya seperti tadi saya sampaikan, ada kemalasan, terus ada persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, ada goncangan-goncangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak fokus sama Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Saat kita beribadah, nanti ngomong, diomongi halus. Iblis tuh ngomongnya halus-halus. Tenang, wes, bubuk wae. Tidur, tidur aja. Nah, saat kita ibadah kan kita mau cari Tuhan. Ya. Dan ibadah itu akan mengubahkan hidup kita. Tapi selama kita tidak mau mencari Tuhan, kita tidak akan diubahkan. Cukup sampai di sini, mungkin kita ngomong seperti itu. Selesai, cukup sampai di sini. Tapi Bapak Ibu saking kasih Tuhan, ya ibadah itu akan mengubahkan hidup kita. Percaya enggak? Saat kita belum sungguh-sungguh sama Tuhan, belum percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, emosian, gampang marah. Dulu saya pernah seperti itu. Sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan dan belum ambil keputusan untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Emosinan Bapak Ibu. Mungkin dibilang, menengan kok emosinan, menengan kok gampang marah. Kalau disulut, ya maksudnya ada yang buat saya gregetan gitu, saya bisa ngomong macam-macam. Sebelum sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu mungkin punya pengalaman seperti itu. Sebelum Bapak Ibu sungguh-sungguh sama Tuhan, sebelum Bapak Ibu meminta Roh Kudus yang menguasai hati kita, mungkin kita punya pikiran seperti itu, punya karakter seperti itu, tidak baik. Kita gampang marah, kita gampang emosi, kita gampang mutung, ya. Terus akhirnya, wis lah ngapain gitu. Kita punya pikiran seperti itu. Tapi setelah kita diubahkan oleh Tuhan, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hati kita, pikiran kita semua dikuasai oleh Tuhan. Semua jadi berubah, jadi baik. Jadi lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Itu akan mengubahkan hati kita, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Hanya fokus satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dan karakter-karakter itu diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, ada suatu kesaksian ya. Satu kesaksian, teman saya, dia merasa seperti ini. Dia ibadah sih. Ya. Tiap minggu dia ibadah. Selalu ibadah. Tapi hatinya, karakternya terus seperti orang dunia. Dia cerita sama saya muak. Dia ngomong seperti itu. Muak sama siapa? Muak sama pendeta saya. Loh kok bisa? Dia sudah melakukan hal yang tidak benar. Sama siapa? Sama anak saya. Loh kok bisa? Saya ngomong seperti itu. Waktu itu anak saya ke kamar mandi. Terus bapak gembalanya tuh ngikuti. Lah ngikutin apa? Mungkin bapak gembalanya kan mau pipis juga. Enggak. Kenapa? Menjawil-jawil. Lah itu si anak sampai melongot tok. Lah kok seperti ini bapak gembalaku gitu. Dia mendam masalah itu lama sekali. Dia enggak mau ngomong sama mamahnya. Dia cuma diem dan diem karena dia takut Bapak Ibu. Dia takut. Suatu saat dia ngomong karena saking enggak kuatnya anaknya itu anaknya SMA. Saking enggak kuatnya Bapak Ibu dia cerita sama mamahnya. Nangis sebelum dia cerita tuh nangis. Dan mamanya bingung. Lah kamu tuh mau ngomong apa kalau kamu nangis terus dia enggak kuat. Dia enggak tahan gitu. Dia mendam tuh lama sekali. Saya diceritain, ya saya sempat, kok kayak ngono sih gitu ya. Pendetanya seperti itu, saya ngomong seperti itu kan. Saya juga ikut emosi waktu itu, karena dia ceritanya semangat banget. Saya juga sempat ikut emosi, kok kayak ngono sih gitu kan. Terus anaknya cerita, udah kamu tenang nak, tenang nak. Saat dia cerita, mamanya langsung jerit ya.
Itu kalau bukan pendeta. Tak parah nih. Aku bawa golok. Dia ngomong gitu. Aku bawa golok. Terus apa yang kamu lakukan? Saya ngomong seperti itu. Anak saya doakan. Terus dia ngomong, mah kita pindah aja ya mah. Jangan di gereja itu. Terus mamanya ngomong gini, enggak nak. Nanti mama akan selesaikan dengan Bapak Gembala. Nanti mama dimarahi gini-gini. Enggak. Justru saya yang akan marah-marah sama Bapak Pendeta, sama Bapak Gembala kita. Dia ngomong seperti itu. Setelah itu hari Minggu Bapak Ibu. Saya cerita ini ingat jadi sedih banget gitu ya. Hari Minggu dia ibadah. Dia duduk di belakang. Anaknya juga duduk di belakang. Biasanya mereka berdua ya mamah papanya itu duduk di depan. Selalu duduk di depan. Dia duduk di belakang. Pendeta ini dengan santai ngomong. Loh bisa nih duduk di belakang. Biasanya duduk di depan. Dengan santainya ngomong seperti itu. Terus teman saya cuma ngomong gini. Dia di belakang cuma menangis toh. Aku mau ketemu sama kamu. Ya. Sambil wajahnya muncis-muncis gitu ya. Aku akan ketemu sama kamu. Aku mau ngomong sama kamu. Aku mau minta perhitungan, pertanggungjawab. Enggak hamil sih enggak. Cuman enggak beres gitu ya. Selesai ibadah Bapak Ibu. Langsung nemui pendetanya. Pak saya mau ngomong. Setelah dia ngomong Bapak Ibu. Loh kan saya cuma gitu aja. Loh itu dosa. Bapak kan gembala. Bapak kan pendeta. Bapak tahu. Marah-marah. Pendetanya cuma diam aja. Anaknya nangis. Maaf kata dia sampai ngomong kasar sama pendetanya. Masuk gitu. Pendeta kok seperti itu. Marah, anaknya marah-marah ngomong kasar keluar semuanya. Tapi teman saya, mamanya tuh tenang cuma ngomong ini. Bapak itu seorang pendeta sambil ngomong sambil nangis. Tapi kelakuan Bapak tidak benar. Bapak tidak layak jadi pendeta. Gitu. Istrinya enggak terima Bapak Ibu karena enggak tahu, ya kan. Akhirnya istrinya juga ngomong sama teman saya, lah kamu bisa ngomong ini gitu kan. Terus teman saya ngomong gini, anak saya korbannya sambil nangis. Ini anak saya korbannya sama Bapak, sama pendeta. Dituding-tuding Bapak Ibu. Nangis. Setelah itu Bapak pendeta ini cuma melongo tok. Bapak pendeta harus minta ampun sama Tuhan. Dia punya kepahitan Bapak Ibu akhirnya. Kenapa? Diperlakukan tidak senonoh. Nah, Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Kalau sudah seperti itu, sudah. Namanya jadi jelek. Akhirnya jemaat saling ngobrol, mosok sih gitu ya. Dia ngomong mosok sih. Orang mungkin lah gitu. Masa Bapak Gembala kita seperti itu? Enggak lah, enggak mungkin. Teman saya yang ngomong, mungkin. Karena pendeta juga manusia. Mungkin karena pendeta juga manusia. Dia ngomong seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Dia pulang. Anaknya pulang tapi sudah gergetan. Akhirnya dikerumuni sama teman-teman jemaat yang lain. Bener apa sih? Teman saya cuma diem, dia enggak mau ngomong. Anaknya cuma nangis dan nangis. Terus pulang. Dan saat pulang dia berdoa. Kalau seperti ini masa aku tetap ibadah di gereja itu? Masa aku tetap ketemu sama pendetanya itu? Mending pindah baik gitu. Dia punya pikiran seperti itu, mending pindah aja. Tapi suaminya bijak banget Bapak Ibu. Ya. Suaminya tuh orangnya tenang, lembut gitu. Saya kenal dekat sama dia. Wes mah, dia ngomong gitu, wes mah. Kita berkati aja pendeta kita. Ampuni saja. Anaknya, enggak bisa. Gitu ya. Teriak. Mamanya cuma nangis tok dan nangis. Pokoknya kita pindah. Itu anaknya ngomong gitu. Pokoknya kita pindah. Terus mamanya ngerangkul. Ya teman saya itu ngerangkul anaknya. Udah nak, ampuni aja. Terus enggak tahu diapain sama teman saya, dipeluk aja. Tuhan Yesus sayang kamu. Saya tuh denger itu sampai saya nangis juga waktu ngobrol tuh.
Tuhan Yesus sayang kamu. Udah ampuni. Ampuni Bapak Gembala. Ampuni. Ampuni Bapak Gembala. Saya cuma ngomong seperti itu. Terus anaknya tuh, papanya tuh datangi, terus meluk gitu. Dia ngomong, udah nak, kita enggak usah pindah gereja, terus ampuni saja. Kan enggak ada yang fatal gitu kan, enggak ada yang fatal. Udah, kalau kamu mau pindah, ya silahkan kamu yang pindah, mama papa tetap di gereja itu. Luar biasa Bapak Ibu. Setelah beberapa hari, nah saya sempat video call sama teman saya itu, saya cuma ngomong gini, Biye, sekarang keadaannya kamu sama anakmu. Anakku sih orang gelem ibadah di situ lagi. Nah kamu, aku tetap ibadah, cuma aku tidak bisa tidak bisa fokus, ibadah tidak bisa fokus. Terus saya cuma ngomong gini, ampuni saja, berkati saja. Saya cuma ngomong seperti itu, ampuni dan berkati, hatimu akan tenang. Selama kamu tidak melepaskan pengampunan, kamu tidak akan pernah tenang. Lihat gundule gitu sama mana. Aku lihat gundule iki wis muak, ngomong gitu. Lihat gundule iki aku benci. Saya ngomong lagi, ampuni. Ampuni saja. Nanti suatu saat nanti Bapak Gembalamu datang ke rumahmu minta maaf. Terus kamu gimana? Ya terserah Bapak Gembala saya mau ke rumah saya, monggo silahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat kita beribadah, kita harus mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Tapi saat ini saya tanya gimana sekarang? Sudah, hatiku sudah tenang, aku sudah terima. Nah, seperti itu. Itu kamu menang sama gitu. Terus suamimu, ya suamiku ya biasa, sekarang mau pelayanan lagi. Tadinya sudah bertahun-tahun enggak mau pelayanan, sekarang saya sama suami pelayan, tapi anak saya tidak mau beribadah di situ. Ya sudah, suatu saat nanti anakmu akan kembali lagi, karena bisa mengampuni. Intinya satu, kalau kita sudah beribadah, kita alami Tuhan, ada perubahan di dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan akan membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Amin. Karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih Tuhan, karakter kita diubahkan menjadi seperti Kristus saat kita menjadikan ibadah sebagai sumber kekuatan dan kedamaian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ibadah yang benar, mencari pencarian dengan sungguh-sungguh, terus mengalami sentuhan hadirat Tuhan, kita mengalami kemuliaan Tuhan, terus karakter kita diubahkan menjadi karakter Kristus. Dan yang terakhir, sumber, dialah akan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Perjumpaan hari Minggu ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perjumpaan hari Minggu memberi kita inspirasi dan kekuatan untuk hidup sehari-hari. Kehidupan sehari-hari tersebut pada akhirnya akan mendorong kita kembali untuk haus mencari Tuhan. Jadi miliki kehausan untuk mencari Tuhan, terus perjumpaan di dalam hadirat Tuhan, ada perubahan karakter seperti Kristus, dan kekuatan, kemuliaan nyata di dalam kehidupan kita. Kesimpulan Bapak Ibu, ya masih lama lagi ya kesimpulannya. Mengalami Tuhan dalam ibadah bukan hanya tentang melakukan ritual, tetapi tentang mengalami kehadirannya yang nyata. Ya. Mari mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan hadiratnya sebagai sumber kekuatan dan inspirasi untuk hidup saudara sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya.
berdiri di atasnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tanganmu, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di hadapannya. Haleluya. Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, mari memuji. Angkat tangan, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk datang sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Cepat saja menyanyikan pujian. Kini saatnya. Haleluya. Buka hatimu, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Roh Kudus akan turun di tengah-tengah umatnya, melawat setiap kita. Haleluya Tuhan. Mari, mari memuji. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Hadir di tempat ini. Kita masuk, datang sucinya.
fokus kepadamu Tuhan. Pribadi yang menguatkan kami. Kami menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang menguasai hati kita. Karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Terus bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan jamah hati kami, jamah hati kami. Jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami. Supaya jemaat Tuhan boleh alami Engkau secara pribadi. Jamah terus jamah Tuhan, jamah hati kami. Jamah, jamah, jamah. Roh Kudus terus mengalir. Mengalir, mengalir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin selama ini Bapak Ibu kosong. Tidak pernah alami Tuhan. Mari belajar untuk fokus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kita. Dia akan melegakan hatimu. Dia akan memberikan sukacita, damai, sejahtera ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Nanti saya mohon dengan kasih Ibu Angsucen akan berdoa. Mengucap syukur. Doakan jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam mereka boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ibu Angsucen akan berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat berkat firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kami belajar mengalami Tuhan dalam saat ibadah kami Tuhan. Kami boleh bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Hati dan pikiran kami fokus kepadamu Tuhan. Kami tidak memiliki hati yang kosong Tuhan. Sehingga ketika kami beribadah kami benar-benar merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pakai Tuhan hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan melayani Engkau Tuhan. Menjadi berkat dalam setiap pelayanannya. Untuk tambah-tambahkan hikmat marifat dari surga. Terima kasih Tuhan, tanamkan semua firman Tuhan ke dalam setiap hati jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Agar kedatangan kami dengan hati yang bersungguh-sungguh Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga ketika kami datang tidak seperti kami pulang, tidak seperti kami datang Tuhan. Kami boleh mengalami perubahan karakter yang luar biasa Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saatnya kita akan memberi persembahan. Sangat mengundang petugas persembahan untuk maju ke depan. Mari kita siapkan persembahan kita. Berilah dengan tulus dan ikhlas agar menjadi berkat untuk gereja ini dan untuk pengembangannya. Saya meminta Bu Endang untuk doa persembahan. Mbak Dia. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena hari ini Tuhan, Kau begitu baik. Kau sudah memberikan Tuhan semua yang kami perlukan dan kami butuhkan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan, kami mau membawa persembahan kami yang terbaik ke hadapan-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu ini sebagai alat untuk tempat ini. Terima kasih Yesus, kami mau membawa persembahan-Mu, persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Di dalam nama Tuhan kami Dalam Yesus nama Kristus, Yesus. kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, sementara kalau Tuhan dijalankan, kita akan mendengarkan info Samaria selama sepekan.
memberikan sedikit informasi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti jam 9 dari tim Diakonia mengadakan donor darah Bapak Ibu. Tempatnya ada di depan BP atau di parkiran motor depan. Jika Bapak Ibu yang ingin mendonorkan darahnya dapat langsung hadir. Nanti akan daftar di Tante Ani atau Tante Kus nanti yang menjaga di depan sana. Kemudian kami juga dari tim sekolah minggu mengundang untuk orang tua, setiap orang tua anak-anak sekolah minggu untuk hadir setelah ibadah raya yang kedua, karena akan ada sedikit pemaparan untuk kegiatan sekolah minggu selama setahun ini Bapak Ibu. Kemudian ada program retret juga yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi kami menghimbau untuk setiap orang tua yang hadir nanti setelah ibadah raya yang kedua dapat hadir di ruang gereja ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus berkati. Ya, tidak ada yang lain. Mari kita berdiri. Apakah ada yang berulang tahun? Silakan maju ke depan. Kalau ada, kita akan doakan. Ya. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, khususnya buat Bapak Hitber Sidauruk. Jika minggu ini usianya ku genapkan 1 tahun lagi, Tuhan masih memberi kesempatan hidup. Biarlah Bapak Hitber Sidauruk semakin memuliakan Tuhan. Sebab itu saat ini hamba berdoa, berkati Pak Sidauruk dengan berkat surgawi, berkat jasmani maupun rohani secara utuh dan lengkap. Tuhan curahkan kepadanya supaya lewat semua berkat yang diterimanya, hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, terimalah berkat Tuhan turun atas hidupmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami pagi hari ini. Apa yang kami kerjakan di dalam ibadah kami, biarlah itu memuliakan nama Tuhan, dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami sudah dibekali dengan kebenaran firman. Biarlah setiap kali kami datang menghampiri Tuhan di dalam ibadah, kami datang dalam kehausan yang sangat kuat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Kami tetap bawa dalam doa buat Ibu Edi Rianto. Kami berdoa buat Ibu Hermi, buat Ibu Siti, buat Ibu Dewi, buat Bapak Mamet. Kami berdoa buat Ibu Meyin, Bapak Sumadi, Bapak Kasbuni. Kami berdoa buat Ibu Hanayati dan yang lainnya di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa darah Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Ketika kami sedang menghadapi masa-masa yang sibuk, menghadapi lebaran, biarlah hati kami tetap melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap acara gereja ini sepanjang minggu ini ke dalam tuntunan Tuhan. Biar hanya nama Tuhanlah
yang ditinggikan. Sebentar kami akan pulang, Tuhan menyertai kami. Mari angkat tangan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang kekasih, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama